Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Sdayanti Arifin dengan NIM F1C1181023. Untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan tentang fermentasi pembuatan asam asetat dari air kelapa secara fermentasi kontinu menggunakan kolom biooksidasi. Definisi fermentasi submergen adalah proses penumbuhan mikroorganisme dalam larutan yang mengandung semua nutrisi yang dibutuhkan oleh pertumbuhan. Fermentasi solid state adalah suatu proses di mana mikroorganisme ditumbuhkan pada substrat padat tanpa air. Fermentasi aerob yaitu fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Fermentasi anaerob adalah fermentasi yang pada prosesnya tidak memerlukan oksigen. Fermentasi mikroaerofilik yaitu fermentasi yang membutuhkan oksigen untuk tetap hidup tetapi dalam jumlah yang lebih sedikit. Fermentasi tidak spontan yaitu fermentasi dengan penambahan state atau ragi dalam proses pembuatannya mikroorganisme yang tumbuh dan berkembang secara aktif dan merubah. Fermentasi spontan yaitu fermentasi bahan pangan di mana dalam pembuatannya dibantu oleh mikroorganisme yang terdapat di dalam proses fermentasi. Kultur batch yaitu kultur batch mengacu pada aplikasi kultur tertutup dengan nutrien yang terbatas. Fermentasi kontinu yaitu kultur dengan nutrien medium diumpamakan oleh sebuah pompa ke dalam bejana kultur yang memiliki volume tetap. Kultur fed batch yaitu suatu sistem yang menambahkan media baru secara teratur pada kultur tertutup tanpa mengeturunkan cairan kultur yang ada di dalam fermentor sehingga volume kultur makin lama makin bertambah. Pendahuluan, fermentasi adalah suatu cara untuk mengubah substrat menjadi produk tertentu yang dikehendaki dengan menggunakan bantuan mikroba. Salah satu jenis fermentasi yaitu fermentasi aerob atau respirasi oksidatif. Fermentasi aerob adalah fermentasi yang pada prosesnya memerlukan oksigen. Fermentasi aerob atau respirasi oksidatif yaitu respirasi dengan oksidatif berlangsung tidak sempurna dan menghasilkan produk akhir berupa senyawa, dalam hal ini asam asetat. Fermentasi asam asetat berlangsung secara aerob dengan bantuan bakteri asam asetat yaitu Acetobacter aceti dan menghasilkan asam asetat. Dalam proses fermentasi substrat air kelapa atau alkohol yang akan dirombak menjadi asam asetat menggunakan kolom biooksidasi. Berikut skema proses fermentasi produk dari air kelapa dibantu oleh bakteri dan menggunakan kolom biooksidasi menghasilkan asam asetat. Bahan baku air kelapa adalah cairan yang berada di dalam kelapa hijau muda atau buah dari pohon kelapa. Air kelapa telah lama menjadi minuman populer di wilayah tropis, khususnya di India, pesisir Brazil, Asia Tenggara, Kepulauan Pasifik, Afrika, dan Karibian. Mikroba yang terlibat yaitu Acetobacter aceti adalah bakteri gram negatif yang bergerak menggunakan flagela. Trichosnya Louis Pasteur membuktikan sebagai penyebab konversi etanol menjadi asam asetat. Acetobacter aceti merupakan aerob obligat yang artinya membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Diagram alir proses fermentasi. Acetobacter
diremajakan dan diinkubasi selama 48 jam, dipindahkan dalam Erlenmeyer yang berisi media cair aktivasi sebanyak 100 mili secara aseptis. Selanjutnya diaduk dengan menggunakan stirrer magnetik pada suhu ruang selama 48 jam. Ditentukan kecepatan aerasinya, air kelapa disaring kemudian dimasak pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit, kemudian dimasukkan ke dalam kolom biooksidasi dan ditambahkan inokulum, Acetobacter aceti, dan alkohol. Selanjutnya difermentasi selama 2 minggu sampai menghasilkan asam asetat. Pertumbuhan menggunakan kolom biooksidasi yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan Acetobacter aceti, sampel bakteri ditempatkan dalam beberapa tabung silikon. Tabung-tabung ini permeabel terhadap oksigen. Setelah itu dibiarkan di daerah yang lebih hangat dari suhu ruang dan dibudidayakan. Tumbuh paling baik pada suhu yang berkisar dari 25 hingga 30 derajat Celcius dan dalam pH yang berkisar antara 5,4 hingga 6,3. Telah lama digunakan dalam industri fermentasi untuk menghasilkan asam asetat dari alkohol. Berikut kurva pertumbuhan. Pertumbuhan Acetobacter aceti dapat dilihat mencapai puncak pada jam ke-32 dengan jumlah sel 19,2 kali 106 sel per mili, yang selanjutnya akan digunakan untuk proses pembuatan starter vinegar Murbe. Acetobacter aceti terbaik medium aktivasi sebelum dimasukkan ke dalam medium fermentasi. Metabolisme air kelapa, glukosa diglikolisis atau aerob, asam piruvat dengan proses anaerob menghasilkan alkohol dan menghasilkan asam asetat yang merupakan hasil produknya. Keuntungan Acetobacter aceti dapat menghasilkan asam asetat hanya dengan menggunakan air kelapa sebagai bahan bakunya, di mana diketahui bahwa air kelapa mudah ditemukan dan bisa dibilang murah. Kerugiannya, tanpa kolom biooksidasi Acetobacter aceti sulit untuk tumbuh karena mikroba tersebut membutuhkan oksigen untuk hidup. Media pertumbuhan. Pada proses pertumbuhan bakteri Acetobacter aceti digunakan media padat, yaitu media agar miring, di mana media tersebut digunakan untuk pertumbuhan dan isolasi bakteri yang tumbuh berkoloni. Pembuatan media agar miring. Bahan-bahan pembuatan media agar miring meliputi pepton 4 gram per liter, glukosa 10 gram per liter, yeast ekstrak 10 gram per liter, agar 15 gram per liter, CaCO3 5 gram per liter, etanol 20 mili per liter, dan Aquades 11. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dilarutkan dengan air suling panas. Setelah larut, dituang dalam tabung reaksi sebanyak 5 mili, kemudian disterilkan dalam autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-25 menit. Media produksi, pembuatan media produksi media cair untuk aktivasi. Bahan-bahan pembuatan media cair untuk aktivasi meliputi pepton 4 gram per liter, glukosa 10 gram per liter, yeast ekstrak 10 gram per liter, etanol 20 mili per liter. Bahan-bahan tersebut dicampur dan dilarutkan dalam air suling panas, kemudian disterilkan menggunakan autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Bakteri Acetobacter aceti menggunakan media cair untuk aktivasi produksi. Pembuatan inokulum. Kultur murni Acetobacter aceti yang telah diremajakan dan diinkubasi
selama 48 jam dipindah dalam Erlenmeyer yang berisi media cair aktivasi sebanyak 100 mili secara aseptis. Kultur dalam media cair aktivasi tersebut diaduk dengan menggunakan stirrer magnetik pada suhu ruang selama 48 jam. Selanjutnya digunakan sebagai inokulum. Pemeliharaannya yang pertama pada media padat dan cair. Disterilkan pada autoklaf pada suhu 121 derajat Celcius selama 15-20 menit. Yang kedua, pada kultur media cair dilakukan pengadukan menggunakan stirrer selama 48 jam, selanjutnya digunakan sebagai inokulum. Pengendalian air kelapa disaring kemudian dipanaskan pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Selanjutnya setelah dingin dimasukkan ke dalam kolom biooksidasi. Selanjutnya kolom biooksidasi ditambahkan inokulum Acetobacter aceti dan ditambahkan alkohol dan difermentasi selama 2 minggu. Jalur metabolisme yang pertama, aerasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mikroba akan oksigen pada konsentrasi tertentu sesuai dengan karakteristik mikroba yang digunakan, yaitu Acetobacter aceti. Yang kedua, konsentrasi oksigen di dalam substrat cukup digunakan untuk pertumbuhan. Dan yang terakhir, metabolisme jasad berjalan dengan baik, sehingga jasad mampu merombak substrat atau alkohol yang ada menjadi asam asetat dan memberikan jumlah asam asetat yang lebih tinggi. Jalur fermentasinya, Acetobacter aceti diremajakan dan diinkubasi selama 48 jam, dipindahkan dalam Erlenmeyer yang berisi media cair aktivasi sebanyak 100 mili secara aseptis, diaduk dengan menggunakan stirrer magnetik pada suhu ruang selama 48 jam, ditentukan kecepatan aerasinya, air kelapa disaring kemudian dimasak pada suhu 70 derajat Celcius selama 5 menit. Dimasukkan ke dalam kolom biooksidasi dan ditambahkan inokulum Acetobacter aceti dan alkohol. Difermentasi selama 2 minggu dan diperolehlah asam asetat sebagai produksi dari fermentasi. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.